mungkin. Ya, paham, Mbak. Maaf, paham, Kan? paham. Oke, saya dalam artian gini, wawancara bincang santai ini sudah tergambar lah, tergambar apa yang Mbak rasakan, kerugian Mbak sebagai komisaris akibat adanya lahirnya pembuatan akta berita acara RUPSLB sehingga Mbak kehilangan jabatan Mbak sebagai komisaris. Sedangkan pada saat pendirian itu Mbak bersama-sama dengan suami mendirikan PT CCK kan gitu. Sedangkan 5% itu hanya Benar. untuk melengkapi saja kan begitu. Nah tiba-tiba yang karena suami Mbak melakukan tindak pidana dan sudah dipenjara, Mbak kehilangan apa namanya jabatannya Mbak sebagai komisaris utama digantikan oleh yang 5% gara-gara terjadinya transaksi jual beli pada saat RUU PSLB tersebut. Sedangkan Mbak sendiri belum pernah mendapat penawaran begitu ya? Penawaran Benar, atau benar. penawaran untuk membeli saham tersebut. Oke, terima kasih Mbak Greta, Pak Greta jadinya tuh, Mbak Susan atas waktunya kita bincang. Sudah saya tangkap, sudah insya Allah teman-teman notaris PPATS Indonesia itu paham posisi Mbak, kerugian Mbak terhadap akibat diterbitannya akibat dibuatkan akta berita acara sehingga terjadi perubahan di dalam komposisi perusahaan keluarga Mbak. Seperti itu Mbak ya. Oke, sebelum saya tutup, Benar, ada benar. lagi yang ingin Mbak sampaikan? Hmm. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Semoga pengaduan saya ini bisa ditanggapin dan saya mendapatkan satu fakta nyata atas kerugian yang saya alamin. Ya. Jadi semoga seperti saya pengusaha dan masyarakat tuh tidak dijolimin dengan status dia yang ada statusnya sebagai notaris. Jadi semoga yang telah kita laporkan, semoga dari MKM juga tidak melindungi dan tidak memberikan imunitas kepada notaris M ini. Jadi kerugian yang saya alami yang telah yang ada terbentuknya grade ini bisa ditindaklanjutin oleh penyidik ya karena jujur kata kerugian yang saya alami itu sangat berat sekali. Jadi nominalnya hampir ya. Boleh sebutkan kalau mau disebutkan atau mau nggak mau disebutkan juga nggak apa-apa. Kerugiannya boleh ya nggak terserah Mbak sih mau disebutkan atau enggak kerugiannya. Kerugian yang saya alami itu bukan dari kerugian yang saya alami itu dari bulan Desember sampai dengan September bulan ini itu ada wacana diduga adanya kerugian sampai 52,5 M. Wih, wow. Ya, ya. Baru material. Baru Itu material. dari material, material dari trauma dari saya tidak boleh ini lagi, saya nggak ada jabatan komisaris utama lagi kan, jadi banyak yang ini saya mohon dari pihak NPD dan pihak MKN tidak memberikan perlindungan dan imunitas atas pelaporan. Jadi, Mbak. iya. Oke, pemirsa Grossever, demikian nih bincang santai Gross TV dengan Mbak Susan yang ya di PT CCK ya di saat pendirian ini adalah komisaris utama dikarenakan ada peristiwa kekerasan tindak pidana di sebelum terlaksananya RUPSLB itu masih tetap sebagai komisaris utama, namun semenjak terjadinya RUPSLB yang diselenggarakan di kantor Notaris M berdampak kepada hilangnya jabatan Mbak sebagai komisaris utama karena adanya terjadinya jual beli saham antara antara Antonius dengan Greti. Nah, sedangkan Mbak tadi dari penjelasan Mbak Susan ini, Mbak Susan tidak pernah mendapat penawaran untuk jual beli saham dan kemudian juga agendanya pun tidak dicantumkan terjadinya jual beli saham. Agak menarik memang nih akta notaris yang dibuat oleh Notaris M ini di tanggal 28, tanggal 29 sudah langsung didaftarkan atau dimintakan surat dari SK menterinya. Oke, Grossever, demikian bincang santai Gross TV bersama Mbak Susan. Semoga apa yang dialami Mbak Susan ini dapat
menjadi pertimbangan dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dengan tentunya dengan fakta dan data bukti yang dapat menjadi pertimbangan tersebut. Semoga Mbak Susan mendapatkan keadilan di sini. Terima kasih Mbak Susan atas waktunya. Oke, Growsavers, demikian Bincang Santai Gross TV bersama Mbak Susan. Sampai jumpa di liputan dan Bincang Santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.